Asta Cita ini kalau saya lihat, saya perhatikan memang buah dari pemikiran panjang Pak Prabowo yang coba diakumulasi dalam satu kesempatan, dan saya berharap semua yang diperoleh dari kristalisasi Pak Prabowo mengalami dan pengalaman hidup itu bisa diaplikasikan dalam 5 tahun ke depan. Catatan penting saya untuk Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun memimpin Indonesia adalah terciptanya stabilitas politik. Nomor 2, Presiden Jokowi telah cukup berhasil menancapkan fondasi pembangunan infrastruktur. Karena memang tujuan politisi itu adalah itu, untuk mendapatkan kekuasaan formal, kewenangan. Tujuannya apa? Agar semua ide, gagasan, pemikiran yang telah dia punya bisa dieksekusi dan dijalankan. Yang beliau hormati itu adalah sosok yang dulu beliau besarkan. Betul. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga telah hadir di studio Sipo TV. Ada Bang Aap selaku Direktur Eksekutif Survei Indonesia. Selamat pagi, Bang Aap. Luar biasa. Hari ini baik. Gimana perjalanan dari rumah ke sini? Apalagi kan sekarang ini sedang proses pelantikan presiden ya, seperti itu ya. Bang Aap, ini kita tadi sama-sama menantikan terkait dengan proses pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan juga ini kan dihadiri oleh beberapa kepala negara, ada 36 kepala negara sahabat yang juga turut hadir di sana. Kira-kira apa sih yang akan ditunjukkan oleh Prabowo Subianto nanti? Ya, kita harus cukup berbahagia pada hari ini, momentum yang kita tunggu-tunggu. Betul. Untuk akan adanya pergantian kekuasaan. Pada hari ini Presiden Joko Widodo akan mengakhiri 10 tahun pemerintahan yang telah dikelola oleh beliau. Dan pada hari ini nanti kita semua masyarakat Indonesia akan menyaksikan Presiden baru ke-8 Prabowo Subianto akan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai sosok yang akan melakukan pengelolaan negara selama 5 tahun ke depan sampai 2029. Dan ternyata momentum pada hari ini kita cukup bahagia, semua prosesi dan rencana-rencana yang akan dilakukan pada pelantikan hari ini berjalan dengan baik. Apresiasi dunia internasional cukup luar biasa, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi Mbak Besti, 36 kepala negara, bahkan kepala negaranya hadir langsung, beberapa sudah langsung bertemu dengan Pak Prabowo, misalnya tadi malam, Malaysia, para Anwar Ibrahim yang mengatakan itu sebagai sahabat sejati. Ini tentu menjadi momentum penting, dan yang paling menjadi concern saya, ternyata rutinitas suksesi kekuasaan di Indonesia selama 5 tahun terakhir, mulai dari 2000 sejak era pemilihan langsung, tertata dengan baik. Tidak ada suksesi yang berdarah-darah, di mana negara-negara tetangga kita di era modern pun itu ketika terjadi pergantian kekuasaan, gelimpangan mayat harus diikuti. Yang terbaru adalah Myanmar. 3 tahun terakhir Myanmar harus dikungkung oleh konflik internal antara junta militer yang sekarang menjadi penguasa di Myanmar dan pemberontakan sipil yang mencoba untuk mengambil alih kekuasaan dari junta militer. Ini juga menimbulkan banjir darah. Kita pernah punya sejarah kelam itu. Tahun 65 hampir 500.000 sampai 1 juta orang harus rela kehilangan nyawa akibat adanya pergantian dan suksesi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Akan tetapi setelah era reformasi, prosesi suksesi kekuasaan di Indonesia cukup smooth. Ada prosesi-prosesi tanggal yang selalu akan menjadi ritual pergantian dari penguasa lama ke penguasa baru. Dan sejak era pemilihan langsung, prosesi pergantiannya cukup halus terjadi. Sejak dari Pak SBY ketika terpilih dari Bu Megawati, kemudian 2 periode, Pak Jokowi 2 periode, dan sekarang untuk yang kelima kalinya prosesi 5 tahunan bisa berjalan dengan baik. Dan seperti kita lihat, prosesi untuk suksesi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini sangat mulus ya.
akan berlangsung dengan sangat mulus ya. Betul, kita bisa melihat dari transisi pemerintahan yang memang sudah dinyatakan banyak kalangan bahwa ini yang paling mulus dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Bahkan kalau misalnya kita melihat Bang A, pernyataan dari Presiden Joko Widodo ketika awal memerintah Indonesia di 5 tahun pertama itu butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk kemudian adaptasi ataupun penyesuaian, dan Presiden Joko Widodo tidak ingin kemudian itu kembali dirasakan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran tentunya. Lagi-lagi kita berharap memang usai pelantikan ini bisa langsung tancap gas, tidak ada lagi proses penyesuaian itu. Nah, Bang Aap melihatnya bagaimana dengan proses tadi, transisi yang terjalin? Apakah ini kemudian dari bentuk komunikasi yang sudah baik, sangat baik dilakukan oleh Prabowo Subianto? Saya yakin optimisme yang seperti ditemukan Mbak Tiara saat ini saya boleh bilang bisa juga harus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu Pak Prabowo dalam transisi dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo ini adalah transisi yang merupakan tradisi baru. Kita dalam sejarah transisi kekuasaan menyusun kabinet misalnya, kita ambil sebagai salah satu contoh, belum ada tradisi penyusunan kontestasi fit and proper test meskipun itu hanya etalase dilakukan saat presiden yang lama masih definitif sebagai penguasa. Pak Prabowo bisa melakukan itu sebelum Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Kita lihat dalam presiden-presiden sebelumnya bahwa untuk melakukan penyusunan kabinet selalu akan dilakukan setelah secara definitif presiden terpilih itu dilantik dan disahkan menjadi presiden. Di transisi yang saat ini dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tradisi baru sudah mulai tercipta. Adanya keberlanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, kemudian memberikan keleluasaan penuh kepada Pak Prabowo untuk mempersiapkan pemerintahan nanti yang akan beliau kelola selama 5 tahun ke depan, seperti beliau sudah bisa melakukan untuk seleksi atau diskusi dengan para calon pembantunya saat penguasa lama masih definitif menjadi sebagai presiden. Dan ini adalah transisi baru, tentu optimisme baru juga bisa kita kemukakan karena saat ada fit and proper test, meskipun dinamika internal di belakang layar cukup kencang, akan tetapi di permukaan cukup meredakan publik gitu. Misalnya kita tahu selama 2-3 pekan terakhir bagaimana Bu Mega dengan Pak Prabowo diisukan akan terus bertemu dan akhirnya sampai titik 20 Oktober masih ada sesuatu atau diskusi yang belum tuntas. Tarik ulur. Seperti itu ya. Ini tidak kemudian diumbar ke publik yang akhirnya membuat optimisme kita Pak Prabowo memiliki kemampuan untuk pengelolaan pemerintahan yang akan beliau pimpin selama 5 tahun ke depan. Sudah dilakukan keberlanjutan, koneksi pembangunan antara Pak Jokowi Pak Prabowo nanti bisa dilakukan dengan smooth. Kemudian prosesi yang ditampilkan di panggung juga cukup membuat kita bahagia dan optimisme bisa dibangun. Seleksi menteri bisa dilakukan saat Pak Presiden Jokowi masih definitif sebagai penguasa. Kemudian nanti bisa kita lihat sokongan dunia internasional juga cukup mengemuka dengan kehadiran mereka mewakili negaranya masing-masing untuk segera membangun komunikasi dan diplomasi yang erat dengan Pak Prabowo. Tentu ini juga menjadi indikator-indikator lain. Kita patut untuk bisa pesimis menghadapi pengelolaan pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Terkait kalau misalnya tadi Bang Aap sebutkan bahkan bisa memanggil katakanlah calon menteri ataupun calon wamen, ini apakah ini juga berkat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo sebelumnya? Kalau misalnya kita melihat ada di pelataran Senayan dan yang terakhir langsung di kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Bang Aap. Saya yakin salah satu upaya yang bisa dilakukan Pak Prabowo secara leluasa untuk segera, kalau bahasanya Mbak Vesti dan Mbak Tiara itu gaspol gitu, segera action ketika nanti per jam 10 nanti dilantik. Tidak perlu adaptasi lagi sepertinya. Tidak perlu adaptasi lagi dan yang lainnya. Tentu hal ini sudah ada diskusi kental dengan penguasa lama, yaitu Pak Jokowi. 2 kali pertemuan sudah dilakukan. Pertama tadi di pelataran Senayan, yang kedua Pak Prabowo langsung hadir ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Tentu diskusi-diskusi ini sudah akan membicarakan bentuk postur, program, visi, walaupun beberapa dilakukan secara privat, tapi implikasinya sudah bisa kita lihat. Pak Prabowo sudah bisa melakukan
untuk diskusi dengan calon pembantu-pembantunya selama 5 tahun ke depan saat Presiden Jokowi masih definitif sebagai penguasa. Tentu ini adalah hasil diskusi yang cukup baik, sehingga baiknya, mulusnya, lembutnya transisi kekuasaan yang terjadi saat ini, saya yakin ini peran dua tokoh ini juga sangat luar biasa. Iya, sangat berpengaruh. Oke, jadi memang keduanya ini sangat berpengaruh seperti itu. Dan terkait dengan penentuan nama calon menteri dan juga wakil menteri, ini kan sudah ada hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti itu ya. Sudah dilakukan beberapa kali terkait dengan adanya sebuah pembekalan materi kepada calon menteri dan juga calon wakil menteri. Ada beberapa nama yang memang pada saat itu sempat dipanggil ke Kertanegara, lalu diberikan sebuah pembekalan di Hambalang seperti itu ya. Dan apakah hal tersebut ini bisa dibilang efektif, Bang Aap? Ya, dalam pengelolaan organisasi, apalagi dalam konteks pengelolaan organisasi besar negara, Betul. tentu tidak boleh dilakukan secara serampangan. Kalau kita lihat latar belakang Pak Prabowo ini kan lengkap ya. Organisasi termapan dalam sebuah negara itu ada dua, yaitu TNI dan kepolisian. Kepolisian. Itu adalah organisasi yang paling rapi yang pernah ada di Betul. seluruh dunia. Betul. Pak Prabowo punya latar belakang itu. Beliau pernah berkarir di militer cukup panjang, dan yang kedua, Pak Prabowo ini juga besar dari kalangan intelektual. Kita tahu ayah beliau adalah seorang profesor, Betul. Pak Sumitro, yang rumahnya tetap dijadikan prasasti Kartanegara. Itu kan sebetulnya rumah Pak Sumitro. Kenapa kemudian rumah itu menjadi ujung pangkal Pak Prabowo untuk melakukan pelantikan sebagai penghormatan terhadap Pak Sumitro, bahwa itu adalah rumah yang cukup punya sejarah panjang. Nah, dengan kapasitas pengalaman di dunia militer, kemudian ruang lingkup beliau yang memang dibesarkan dalam ranah intelektual, bacaan beliau dan daya jelajah nalarnya cukup luar biasa. Tentu dalam proses pengorganisasian sesuatu yang Pak Prabowo memiliki itu, organisasi paling bagus seperti yang saya katakan adalah dunia militer, ini akan mencoba untuk dilakukan. Makanya istilah-istilah Pak Prabowo misalnya memberikan pembekalan para menterinya setelah dipanggil, istilahnya apa tuh yang dipakai? Retreat, Hambalang retreat. Oke. Hambalang retreat itu memang ada beberapa konsep konsep yang bisa dipakai di banyak hal. Di dunia bisnis, retreat itu adalah evaluasi ulang terhadap semua kebijakan yang akan diambil, kemudian yang akan disusun dan akan dieksekusi. Dalam dunia bisnis itu. Nah, dalam konteks militer, retreat itu kan artinya mundur balik sejenak. Jadi ketika mundur balik sejenak dalam dunia militer, maka semua pasukan ditarik mundur, kemudian melakukan evaluasi ulang apa yang harus ditata kembali untuk bisa memenangkan pertempuran. Maka strategi, data, analisis, evaluasi dilakukan semua dalam proses dikemas kembali itu, seperti di proses retreat itu, sehingga nanti ketika mereka kembali ke medan pertempuran, semua hal-hal yang harus dilakukan dan dieksekusi oleh masing-masing personel yang sudah di retreat itu tanpa harus ada koordinasi lebih lanjutan secara lebih serius. Dan ini di awal langsung dilakukan oleh Pak Prabowo tanpa ada pengalaman sebagai seorang militer yang memiliki kemampuan organisasi yang cukup tinggi. Hal-hal seperti ini tentu tidak akan bisa dengan langsung segera dilakukan oleh Pak Prabowo. Background militer, background intelektual pun juga background daya jelajah pengalaman yang dimiliki Pak Prabowo selama Pak Prabowo ini kan sudah berapa ini? Hampir semua presiden era reformasi beliau sudah pernah bersentuhan secara langsung. Pemikiran, daya jelajah nalar dan lain-lainnya. Saya yakin Pak Prabowo sudah memiliki pemahaman antara satu individu dengan individu yang lain. Dan ini kemudian saya lihat penerjemahan Pak Prabowo dalam upaya mengelola pemerintahan 5 tahun ke depan ini cukup terstruktur dan sistematis. Sosok Pak Prabowo yang cukup intelektual, mapan secara konseptual, dan pengalaman panjang di dunia militer sepertinya membuat Pak Prabowo cukup sederhana mengambil keputusan untuk memberikan pembekalan itu. Betul, agar tadi ketika dilantik pada hari, Pak Prabowo segera bisa mewujudkan cita-cita yang sudah beliau gaungkan saat kampanye di Pilpres. Betul. Bang Aap dan pemirsa Sinpo TV bisa terlihat di layar kaca Anda.
Ini Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga didampingi oleh istri tercinta Selvi Ananda juga sudah hadir di gedung MPR RI Senayan Jakarta seperti itu ya. Dan artinya tadi pemaparan dari Bang Aap terkait dengan Prabowo Subianto yang memiliki konseptual yang sangat luar biasa dan juga terstruktur. Artinya pada saat pembekalan kemarin ini tidak ada pemborosan ya? Kadang-kadang dalam kehidupan itu ada istilah Jawa yang akan saya kutip, jer basuki mau beo. Apa artinya? Jer basuki mau, jer mengejar, basuki kemuliaan, mau beo akan berimplikasi terhadap biaya. Untuk melakukan hal-hal yang mulia tentu harus ada biaya yang ditanggung, baik itu pemikiran, energi, dan material. Maka ketika kita mengkonversi sesuatu selalu dengan biaya yang akan mengikuti, relevansinya harus kita tempelkan pada konteksnya. Hambalang retreat misalnya, kenapa ini sangat penting untuk bisa dilakukan? Karena hal ini akan memberikan penyamaan visi. Kita tahu nih, komposisi dari Pak Prabowo yang memiliki cita-cita mengkolaborasikan semua kekuatan politik tentu memiliki pemikiran dan latar belakang yang berbeda-beda. Betul. Dan dari belakang dan pemikiran yang berbeda-beda ini, ketika dia sudah harus masuk ke satu organisasi, maka perlu penyamaan dan penyatuan visi. Tentu proses yang paling efektif sampai detik ini secara teori komunikasi, tatap muka menjadi poin yang sangat krusial. Tidak bisa lagi koordinasi dilakukan melalui video call, WA. Maka Hambalang Retreat menurut saya penyamaan visi yang dilakukan oleh Pak Prabowo akan memberikan direction, akan memberikan pemahaman penuh terhadap calon pembantunya Pak Prabowo bahwa ini loh yang akan saya lakukan. Itu kenapa di Hambalang tidak omong-omong doang. Pemateri-pematerinya adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Ngomong masalah geostrategis, masalah persoalan geopolitik global. Kemudian masalah komunikasi, ekonomi, lapangan kerja. Betul, lapangan kerja, masalah ekonomi. Pak Prabowo selain militer, selain intelektual, beliau ini juga pebisnis gitu. Jadi pemahaman terhadap persoalan-persoalan negara, saya cukup meyakini Pak Prabowo punya daya jangkau itu, sehingga lagi-lagi ketika Mbak Vesti dan Mbak Tiara tadi, ini akan memberikan optimisme baru terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik Indonesia 5 tahun ke depan. Patut kita untuk bisa merasakan optimisme itu. Dan kita ya lagi-lagi dengan melihat mulusnya transisi, tidak ada banjir darah seperti yang sudah kita diskusikan. Background Pak Prabowo seorang organisatoris handal, latar belakang yang militer, beliau juga seorang intelektual, kemudian beliau ini juga sosok yang memiliki pengalaman panjang di dunia bisnis. Dan jangan lupa saat ini Pak Prabowo itu juga politisi. Beliau berhasil mendirikan Partai Gerindra, dan saat ini suara partai yang beliau bentuk selalu mengalami tingkat kepercayaan yang terus tumbuh. Partai Gerindra itu suaranya tidak pernah turun, selalu naik sejak 2009 sampai 2024, meskipun secara urutan ranking 8, ranking ketiga, ranking kedua, sekarang tapi bisa konsisten di situ. Tapi secara angka elektoral Partai Gerindra selalu naik, dan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan Pak Prabowo dalam mengorganisasi sesuatu wadah yang beliau ada di dalamnya. IPSI, beliau sudah sampai detik ini beliau masih menjadi ketua IPSI, kemudian dalam pengelolaan partai politik beliau sudah terbukti, dan saat ini coba kita tunggu langkah struktur dan sistematisasi yang beliau bangun sepertinya sudah agak cukup prosedural. Secara konseptual ada pelantikan, kemudian ini nanti setelah akan dilantik bisa akan kabinet yang akan membantu akan dibawa ke Magelang. Akan diberikan pemahaman ulang kembali untuk lagi-lagi menyamakan visi. Tentu langkah-langkah organisasi yang dilakukan Pak Prabowo cukup menjanjikan untuk memberikan optimisme baru terhadap Indonesia ke depan. Terkait dengan pemberian pembekalan kepada calon menteri dan juga wakil menteri pada saat kemarin, dan juga Bang Aap juga sempat mengatakan bahwa ini untuk menyampaikan sebuah visi dan juga misi kebijakan ke depannya seperti itu. Berarti artinya pada saat memberikan materi kepada calon menteri dan juga wakil menteri pada 2 hari ke belakang itu terkait dengan komunikasi, lapangan kerja, ini tidak ada atensi khusus berarti atau atensi yang lain ya? Pak Prabowo saya lihat kemarin cukup concern pada asta cita beliau yang nomor 2. Memapankan pertahanan keamanan Indonesia. Maka
pembantu-pembantu yang akan mendampingi beliau 5 tahun ke depan diberikan konsepsi global dengan materi geopolitik global. Betul. Kita tahu ancaman ini cukup kentara di depan mata. Perang belum juga usai di Rusia Ukraina, di Timur Tengah juga masih terus membara. Ini semua tentu menjadi pemahaman serius bagi Pak Prabowo yang memang daya jelajahnya sudah. Pengalaman Pak Prabowo kalau kita lihat ya, pernah dikhianati dunia politik, pernah terlempar dari politik yang ketika konflik dengan Cendana, kemudian kembali dinaungi oleh Pak Taufik Kemas dan Bu Megawati yang kemudian memberikan paspor kembali untuk bisa terus mengaruhi dunia politik di Indonesia, mendirikan partai politik, pernah di dunia militer. Cukup lengkap sepertinya pemahaman yang dimiliki Pak Prabowo dalam konteks pengelolaan negara. Beliau juga hadir bukan dari kalangan biasa yang sebetulnya secara konseptual cukup mapan, dan hal-hal seperti ini membuat kita cukup optimis. Lagi-lagi cukup optimis untuk bisa melihat bagaimana Pak Prabowo mengelola pemerintahan 5 tahun ke depan. Betul. Tadi kalau Bang Aap berbicara terkait dengan asta cita dari Prabowo dan juga Gibran, sebenarnya apa sih Bang yang menjadi fokus? Dari kalau kita baca ya, semua yang ada di asta cita, 8 cita-cita dari Pak Prabowo ini, saya melihat semua dirangkum dari pengalaman pribadi beliau. Yang pertama tentu Pancasila. Betul. Yang kedua, fokusnya langsung untuk bisa memantapkan sistem pertahanan dan kemandirian bangsa di sektor energi, pangan, dan lain-lainnya. Betul. Ini cita-cita Pak Prabowo dari dulu. Bahwa pertahanan keamanan kita itu kalau nggak mau diganggu orang, kita itu harus kuat. Sistem keamanan kita harus mapan. Betul. Pasukan kita harus canggih, dan segala sesuatu yang kita punya harus bisa kita jaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo cukup concern terhadap lapangan pekerjaan melalui industri kreatif dan lain-lainnya. Nah, yang dicita-citakan Pak Prabowo juga dalam asta cita itu adalah hilirisasi dan industrialisasi. Betul. Itu juga sempat disampaikan Gibran. Betul. Hilirisasi ini adalah kunci untuk menciptakan nilai tambah yang selama Pak Prabowo yang saya cermati ketika kampanye bocor. Artinya bagi mereka yang tidak memiliki daya jangkau untuk memaknai kata bocor dari Pak Prabowo, mungkin tidak akan bisa bisa menangkap apa sih maksudnya Pak Prabowo. Betul. Yang dimaksud Pak Prabowo dengan bocor adalah kita ini memiliki SDA yang cukup luar biasa, dan untuk mengelolanya SDA kita ini misalnya emas, ketika salah satu perusahaan mendapatkan konsesi untuk menambang, itu yang dikirim tanahnya langsung ke negara bersangkutan. Tanahnya padahal dia isinya emas, di situ ada uranium, ada boksit, ada nikel. Betul. Itu semuanya akan di sana. Itu kenapa hilirisasi smelter harus ada di Indonesia. Sehingga kalau kau cuma nambang emas, ya emasnya aja yang kau bawa, lainnya tinggal. Ini kan akan menjadi nilai tambah, dan ini yang disebut pencermatan saya terhadap Pak Prabowo. Hilirisasi itu adalah pembangunan smelter, pemurnian penambangan harus dilakukan di dalam negeri. Ini yang menjadi cita-cita Pak Prabowo. Yang lainnya juga Pak Prabowo akan mencoba melakukan pembangunan dari desa dalam asta cita. Ini dalam konteks untuk melakukan pemerataan. Bahwa saat ini gap antara masyarakat urban dan masyarakat desa agak cukup timpang, dan ini pola pikirnya tidak lagi triple down, tidak lagi harus dibangun dari atas untuk menetes ke bawah. Dibalik polanya oleh Pak Prabowo dalam asta cita, kita harus mulai pembangunannya mulai dari sektor desa. Kemudian yang terakhir, Pak Prabowo akan mencoba untuk melakukan harmonisasi dalam semua kesempatan, dalam semua kekuatan politik, manusia, alam, ekologi, itu harus dikelola secara harmonis. Nah, asta cita ini kalau saya lihat, saya perhatikan memang buah dari pemikiran panjang Pak Prabowo yang coba diakumulasi dalam satu kesempatan, dan saya berharap semua yang diperoleh dari kristalisasi Pak Prabowo mengalami dan pengalaman hidup itu bisa diaplikasikan dalam 5 tahun ke depan. Hal-hal seperti ini tentu lagi-lagi bisa membuat kita optimis Mbak Tiara terhadap 5 tahun ke depan. Tapi apakah nanti akan sesuai dengan ini? Saya berharap ya itu bisa terjadi.
Oke, terkait juga kan ini kementerian, ini juga kementerian juga akan dipecah seperti itu ya untuk bisa lebih fokus lagi, juga akan dibelah-belah, terus juga ada janji kampanye yang memang harus segera direalisasikan dan kinerja 100 hari pertama dari Prabowo Subianto juga sudah ditunggu seperti itu oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira akan apa yang terjadi, Bang A? Saya yakin Pak Prabowo makan bergizi gratis yang sudah disiapkan jauh sebelum beliau dilantik pada hari ini. Betul. Bahkan badannya sudah disiapkan. Pada awal kampanye. Sudah ditunjuk, gitu ya. Dan itu ahlinya gizi. Sudah ada tim sinkronisasi di situ. Betul, ada profesor dari IPB yang akan coba mengelola itu akan menjadi poin pertama. Pak Prabowo menyadari betul bahwa untuk tumbuh, berkembang, dan bisa melesat dan melenting jauh lebih tinggi dari posisi sekarang untuk Indonesia, satu-satunya cara adalah memperbaiki SDM. Ketika SDM kita lemah, apapun yang kita punya akan segera hilang tanpa pengelolaan yang memadai. Dan itu satu-satunya cara terbaik agar itu semua bisa tetap dipertahankan atau bahkan ditumbuh kembangkan di Indonesia. Betul. Kunci satu-satunya adalah SDM. Itu kenapa Pak Prabowo makan bergizi gratis dengan adanya fakta stunting masih ada, anak-anak kurang gizi ini akan memiliki naik cuman kesempatan. Namun tidak signifikan seperti itu. Nah, Pak Prabowo saya lihat memahami betul terkait konsep ini sehingga fokus utamanya menyehatkan dulu. Betul. Karena anak yang sehat akan melahirkan korelasi positif terhadap bagusnya tumbuh kembangnya otak dalam daya jelajah hidup. Nah, ini saya lihat memang Pak Prabowo memiliki concern penuh di sektor SDM. Kemudian yang kedua, saya yakin hilirisasi akan menjadi konsep kedua yang akan diperjuangkan Pak Prabowo. Tapi dalam 100 hari ke depan, saya memandang untuk bisa gaspol dalam sektor-sektor ini tentu akan sedikit mendapatkan porsi yang agak kurang karena saya melihat konsolidasi politiknya masih ada sedikit yang masih belum selesai. Dan saya yakin dalam 30 hari ke depan konsolidasi politik akan konsolidasi kekuatan politik dari Pak Prabowo akan dilakukan, memapankan semua orang-orang yang akan beliau tunjuk untuk menjadi eksekutor dari konsep-konsep Pak Prabowo, dan ini tentu butuh waktu. Dalam 100 hari, saya yakin mungkin yang akan menjadi perhatian serius adalah memberikan gizi terbaik melalui makanan terhadap anak-anak bangsa Indonesia. Betul, tentu kita menginginkan fokusnya tidak hanya dari segi pembangunan fisik, melainkan juga tadi kualitas sumber daya manusianya. Bang Aap, kalau misalnya tadi kita berbicara terkait dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang kemudian didampingi oleh Wakil Presiden terpilihnya Gibran Raka Buming Raka. Ini termasuk Wakil Presiden termuda kalau di Indonesia. Kita melihat usia Gibran Raka Buming Raka sekitar 37 tahun. Kalau misalnya kita kilas balik, beberapa wakil presiden ini usianya mungkin ada sekitar 43 tahun ke atas, Bang Aap. Apa yang kemudian dilihat oleh masyarakat dengan usia 37 tahun ini? Harapan apa yang akan ditaruh ke wakil presiden ini? Saya melihat sebetulnya ini kombinasi yang cukup ideal sebetulnya. Pak Prabowo saat ini memasuki usia senja, 73 tahun. Pengalaman, daya jelajah, kemudian hal-hal yang bisa melingkupi hidup beliau sudah cukup penuh. Kemudian didampingi oleh sosok muda yang tentu ini akan menjadi representasi masyarakat-masyarakat yang gap antara generasi Pak Prabowo dengan Gibran ini jauh betul. Betul. Pak Prabowo itu adalah baby boomers, Gibran ini mungkin masih generasi Z, bukan Gen Z. Dia milenial. Gen Z. Dia masih generasi Z, artinya Pak Prabowo, saya ini milenial lahir. Jadi saya masih milenial, saya lahir tahun 81, sehingga itu saya milenial lahir, berarti Prabowo Mas Gibran ini adalah generasi Z. Nah, gap antar generasi yang cukup jauh ini saya berharap menjadi kolaborasi yang cukup baik antara Pak Prabowo dan Gibran. Gibran bisa nanti memberikan masukan aspirasi terkait generasi Z. Apa sih yang mereka generasi muda, generasi muda yang saat ini memang dibutuhkan. Banyak kemudian kita mengalami bonus demografi, apa yang harus dilakukan, apakah masih harus dikelola dengan tata cara generasi baby boomers yang strike, yang harus visual, yang harus dan lain-lainnya. Ini tentu akan menjadi kolaborasi yang cukup baik dan ideal.
ada generasi tua yang diwakili oleh Pak Prabowo, ada generasi muda yang diwakili oleh Mas Gibran. Tentu ini akan menjadi kolaborasi yang ideal. Betul. Bang Ab, kalau kita lihat di layar kaca ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menaiki mobil dan keluar dari Kertanegara Jakarta Selatan. Tidak ada doorstop ataupun wawancara dengan awak media yang sudah menunggu di sekitar Kertanegara. Ini kita akan melihat bagaimana iring-iringan menuju ke gedung DPR MPR Senayan Jakarta yang memang informasinya ini langsung ditemani oleh pihak keluarga dari Prabowo Subianto. Dan dari pihak keluarga kita juga tahu Pak Prabowo punya beliau adalah 4 bersaudara. Betul. Belakang adalah perempuan, bagian dari Ibu Mariani. Kemudian adik satu-satunya beliau adalah Pak Asem Joyadi Kusumo, dan beliau semua berempat tadi menurut informasi akan berangkat secara bersama-sama ditemani oleh keponakan-keponakan. betul. Dan ini adalah Tidak ada iring-iringan khusus seperti itu tadi juga seperti disampaikan. dari Kartanegara ke gedung MPR butuh waktu sekitar 15 menit. Betul. Sekarang jam 9. Kalau dilakukan dengan cepat ya 10 sampai 15 menit sampai DPR. Betul. Nah ini kita lihat cukup steril. Betul, pengamanan. sekali. Tadi kita Tidak juga ada kerumunan melihat yang memang bisa menghalangi perjalanan seperti itu ya. Dan memang kalau misalnya kita tadi mengulas pernyataan dari Bang Aap adalah kombinasi antara Gibran dan juga Prabowo Subianto ini adalah kombinasi yang sangat komplit seperti itu ya, dimana Gibran bisa mengambil aspirasi dari anak muda seperti itu, dan juga kalau kita lihat Prabowo Subianto dengan kemiliterannya dengan pertahanannya sangat luar biasa, dan Gibran juga memiliki sifat bisnis yang memang telah dijalani oleh beliau seperti itu, dan tentunya juga ini bisa akan menumbuhkan pengembangan UMKM di Indonesia seperti itu ya Bang Aap ya? Ya, saya berangkat lagi. Komposisi ideal ini ada representasi anak muda, Betul. ada representasi orang dewasa. Betul. Orang dewasa. Generasi yang baby boomers, kemudian generasi X, milenial, nanti mungkin X milenial bisa diwakili oleh Pak Prabowo, X sama baby boomers bisa diwakili oleh Pak Prabowo, untuk milenial Z dan alpanya bisa diwakili oleh Mas Gibran. Meskipun masih banyak dinamika, banyak yang mempertanyakan kemampuan dan kapabilitas Mas Gibran misalnya, akan tetapi tentu bimbingan Pak Prabowo yang sudah kenyang dengan pengalaman hidup, banyak asam garam. Betul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kolaborasi yang bisa memapankan segera Indonesia menjadi negara yang dicita-citakan emas 2045. Dan kita melihat memang iring-iringan ini juga disambut oleh sejumlah warga ya dengan mengibarkan bendera merah putih. Tentu ini memang menjadi hari bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 hingga 2029. Tentu kita berharap hingga pelantikan selesai dan bahkan juga nanti bisa sambut di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, dan juga nanti informasi akan ada ramah tamah yang kemudian dilakukan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia. Saya dengar informasinya nanti setelah pelantikan Pak Prabowo dan Gibran akan melakukan arak-arakan mulai dari gedung DPR sampai istana dan menyapa 13 panggung rakyat yang sudah disediakan. Betul sekali. Pesta rakyat seperti Tentu itu ini ya. yang salah satu yang dinantikan juga oleh masyarakat kita, pesta rakyat. Jadi tradisi bagus dan tradisi yang Dan ini ya diteruskan, tentunya transisi model yang seperti ini. Hal-hal yang mengejutkannya itu yang ini sepertinya ya Bang Aap ya. Karena kalau kita lihat dari proses iring-iringan juga dilakukan dengan sangat sederhana, dan juga daripada proses pelantikan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzadi juga menyampaikan tidak ada tema khusus juga yang akan dilaksanakan pada saat proses pelantikan Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dari Mas Budi bahwa ternyata dalam proses pelantikan ini ada sentuhan dari putra beliau, Mas Didit, yang mendekorasi ruangan nanti tempat pelantikan akan banyak dipenuhi warna nuansa hijau yang melambangkan bahwa kita ini kaya dengan sumber daya alam dan hutan gitu. Dan mulai dari ini kita tahu Mas Didit memang punya reputasi internasional dalam konteks seni kreatif gitu ya, dan desain. Di awal ya desain seni kreatifnya Mas Didit, dan tadi Mas Budi memberikan sedikit bocoran ketika memberikan keterangan bahwa Mas Didit terlibat langsung dalam konteks memberikan sentuhan desain terhadap ruang pelantikan dengan ada warna-warna hijau tadi. Tapi kita belum melihat nanti seperti apa ruangannya. Betul. Lagi-lagi juga dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Betul, lagi-lagi menjadi hal yang baru lagi nih dari sisi. Arahkan yang ini ya, pasti sama Mbak Tiara. Ini sangat bersih, tidak ada kerumunan mungkin ya. Kita lihat ya. Saya yakin Pak lagi-lagi ini transisi yang sangat bersejarah di Indonesia ya. Memahami bagaimana saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis
kemiskinan misalnya, dan saat ini situasi ekonomi memang tidak sebaik-baik meskipun pertumbuhan kita masih di angka 5%, dan tidak memperlihatkan euforia kebahagiaan berlebih. Betul. Yang dilakukan Pak Prabowo cukup sederhana, kemudian tidak ada siar yang terlalu berlebihan. Betul. Itu dilakukan dengan sangat sederhana, dan kita juga harus mengakui bahwa memang transisi dari Prabowo Gibran ini memang transisi yang sangat baik dalam sejarah seperti itu ya. Ya, kita lihat Pas Pampres tidak kelihatan kemudian beliau menjadi sosok yang cukup luar biasa, dipersiapkan dari awal. Iring-iringannya hanya di pengawalannya pun tidak terlalu berlebihan seperti itu ya. Tadi Karena juga memberikan kesempatan kepada semuanya juga untuk bisa saya terus. cukup bahagia melihat ini. Saya Kita cukup merinding semua- sih melihat semoga bahagia ini, bangsa melihat Indonesia. kapan lagi di Jakarta ini ya bisa adem seperti ini. Tadi beberapa lalu kali lintas kesempatan juga. kita melihat Pak Prabowo Subianto menurunkan kaca jendelanya dan berdadah dengan masyarakat Indonesia, Menyapa, tentu sapa, menyapa yang sudah memang menunggu sejak pagi bagaimana iring-iringan ini akan berjalan menuju gedung DPR. Dan saya berharap masyarakat juga bisa memahami, karena fase ini adalah fase terpenting banyak tamu negara. Jika ada jalan-jalannya yang kemudian harus ditutup, tentu ini menjadi konsekuensi. Masyarakat ada di sebelah kiri kanan, menjadi konsekuensi kita akan memasuki fase krusial pergantian kekuasaan, dan perpindahan kekuasaan ini juga terjadi dengan mulus. Pak Prabowo tidak menunjukkan saya menang kemudian saya bereuforia berlebihan. Betul. Statement beliau juga cukup meneduhkan, tidak memantik polemik dan perdebatan yang cukup memanjang. Betul, karena beliau cukup fokus kepada visi dan juga tujuan sebagai presiden Indonesia selanjutnya. Saya yakin beliau sudah sangat mapan untuk bisa memahami bagaimana mengelola sebuah negara dalam konteks Indonesia yang situasinya seperti sekarang. Betul, dan salah satu presiden yang memang pada saat kontestasi Pilpres 2024 kemarin ini bisa memberikan kesejukan di Satu antara itu. ketiganya, seperti itu ya. Yang kedua, sebetulnya kalau dibuat cerita novel, cerita Pak Prabowo ini inspiratif. Kita lihat ya, cerita Pak Prabowo ini, beliau itu berkarir di dunia militer, kemudian menjadi menantu penguasa pada saat itu, Pak Harto. Kemudian dalam fase berjalannya politik, beliau harus terlempar dan sejenak harus berkontemplasi di Yordan. Kemudian oleh Bu Mega dan Pak Taufik Kemas ketika itu dibawa kembali ke Indonesia, meniti karir kembali dengan mendirikan partai politik, berkontestasi empat kali dalam Pilpres, akhirnya jatuh bangun, kalah jatuh bangun. Beliau bisa menjadi inspirasi bahwa ketika kita memperjuangkan hal-hal yang kita pandang itu menjadi sesuatu yang baik, jangan pernah jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Itu yang selalu dikemukakan oleh Prabowo Subianto. Prabowo Subianto dalam kampanye. Saya ini adalah satria, ketika saya jatuh, saya akan bangun lagi, saya tanpa menyerah. Itu sebetulnya kalau dibuat novel, cerita yang cukup inspiratif bagi anak muda, bahwa ketika sesuatu yang kita inginkan belum kemudian sepenuhnya bisa kita rangkul, jangan berhenti untuk mengupayakannya. Betul. Sehingga titik temu ujungnya seperti Pak Prabowo sekarang, 4 kali pilpres. 20 tahun 20 tahun berkontestasi, Tidak membuat beliau menyerah seperti itu ya. tidak menyerah, bahkan diledek, dicaci, dihina, dimaki. Kemudian untuk kontestasi yang 2024 juga banyak dipertanyakan, emang nggak capek, nggak lelah mencari. Karena saya memiliki tujuan yang sangat luar biasa di situ. Beliau sempat mengatakan itu ya. Keyakinan, cita-cita, ketika kita tidak pernah padam untuk menyurutkan apa yang kita inginkan, cerita inspiratif Pak Prabowo ini bisa kita jadikan suri tauladan lah. Betul. Terhadap bagaimana Sangat effort, inspiratif. kerja keras, konsep yang bisa ditelurkan, tentu ini akan menjadi contoh baik untuk anak-anak. Iya, kita generasi lihat berikutnya. juga di perjalanan ini, kita melihat yang mana kalau sebelumnya memang Jakarta ini penuh dengan polusi, tapi kita melihat iring-iringan untuk mendampingi Prabowo Subianto ke gedung MPR di Senayan Jakarta ini, Jakarta seketika menjadi hijau ya, Bang Ab. Harus begini, karena ini disaksikan oleh seluruh dunia internasional. Maka kita harus menampilkan wajah sebaik mungkin. Betul. Untuk kedua Wow, masyarakat Indonesia juga. Wah, Ini luar semakin biasa ya. banyak warga masyarakat Indonesia yang kemudian ingin melihat
langsung iring-iringan kedatangan Presiden terpilih. Sudah ada videotron juga tadi yang menampilkan wajah dari Pak Prabowo Subianto. Ini bikin merinding sebenarnya Bang Aap. Ini menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia lagi-lagi. Dan juga kita tentunya pengen langsung menantikan bagaimana gebrakan tadi langsung yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tentu masyarakat Indonesia menaruh harapan besar di pundak keduanya. Usai pelantikan kita akan langsung menyaksikan bagaimanakah berbagai solusi dan juga kebijakan yang akan diterapkan lagi-lagi untuk Indonesia. Dan tentunya juga setelah melakukan sebuah pelantikan pada hari ini, kabarnya juga Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka tidak akan menunggu lama lagi, akan terus langsung melanjutkan kepemimpinannya dan langsung bertugas seperti itu. Ya, rencananya informasi yang saya terima besok kabinet akan segera di follow up untuk bisa dilantik. Nama-nama dimakamkan, mungkin butuh 1-2 hari untuk segera mendefinitifkan nama-nama yang sudah kemarin diajak diskusi. Betul. Kemudian sudah dilakukan hambalang retreat. Dari kalangan artis seperti itu ya. Dan ahli di bidangnya masing-masing. Karena memang ya dalam pengelolaan negara ada 2 aspek penting Mbak Besti sama Mbak Tiara. Bahwa dalam pengelolaan negara ada satu sisi dalam konteks pemilihan kepala negara tertinggi atau pemimpin tertinggi yaitu presiden dilakukan dalam konteks demokrasi. Tapi jangan pernah lupa ada juga unsur teknokrat yang dipikirkan oleh calon terpilih, yaitu menempatkan orang-orang yang memiliki keahlian dan spesifikasi dalam bidang yang akan ditangani. Ini penting. Misalnya kita lihat ada beberapa pertanyaan tentang Raffi Ahmad, kemudian ada beberapa pertanyaan Yovie Widianto, Veronica Tan, emang mampu Gus Miftah. Ini kan nama-nama yang apakah ini kompatibel dengan cita-citanya Prabowo seperti itu? Yovie Widianto disuruh ngurusin Polhukam ya tentu nggak kompatibel. Tapi kalau kemudian sosok kayak Yovie di bidang seni, kemudian di bidang industri kreatif. Kayak Yovie Widianto ini kan pencipta lagu, musisi, sastranya bagus. Kemudian kayak Raffi Ahmad nih, kita lihat dia influencer dati dan saat ini eranya adalah digital. Tentu kemampuan-kemampuan seperti yang dimiliki Raffi Ahmad, meskipun saya agak nggak yakin akan masuk gitu ya, tapi minimal nama-nama yang kita ini spesifikasi kemampuan di bidangnya masing-masing juga ada gitu. Betul. Gus Miftah, meskipun saya juga belum yakin akan masuk menjadi salah satu di menteri atau wakil menteri, tapi dan itu juga nama-nama yang cukup menggelitik masyarakat dan juga menuai berbagai respon dari publik ya. Tapi kadang-kadang kalau dalam dunia psikologi unsur yang segera menjadi perhatian itu penting dikemukakan. Kalau dalam dunia marketing namanya attention grabbing. Jadi attention grabbing. Sesuatu yang bisa segera menyedot semua indera kita, itu namanya attention grabbing. Kalau dalam dunia psikologi namanya salient. Nah ini apa yang segera bisa menjadi pemantik untuk bisa menarik perhatian itu penting untuk diadakan sebagai upaya agar ini dia kehadiran dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sudah memasuki gedung MPR RI Senayan Jakarta ya, dan juga dengan kostum yang sangat luar biasa. Dan memang informasi dari jurnalis Info TV bahwa memang sekitar pukul 9 ini Pak Prabowo Subianto akan terlebih dahulu menemui para tamu negara. Langsung disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ini adalah Ketua Umum dan Sekjennya. Ketua Umum dan juga Sekjennya, ini seperti reuni ya. Langsung menyambut beberapa elit-elit penting yang sudah menantikan kehadiran dari Prabowo Subianto. Ini juga ada Mas Didit. Langsung Mas Didit menemani juga akan mendampingi sang ayah tercinta untuk menantikan proses pelantikan presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih. Kita juga akan menantikan tadi kalau misalnya Bang Aap sebut untuk desain dari ruang pelantikan ada unsur dari Mas Didit ya. Oh, hijau. Kita melihat berarti ini memang penghijauan. Ini kan seolah-olah tidak ada dalam gedung ini. Betul. Iya, padahal ini dalam gedung ya. Menyampaikan tapi dekorasinya luar biasa ya. Menyampaikan pesan bahwa Indonesia ini kan dekorasi di dalam, di mana ini adalah pesan kita kayakan sumber daya alam. SDA yang harus kita kelola secara mapan, dan Pak Prabowo punya komitmen dan konsen terhadap hal ini. Dan setiap desain ini memiliki arti dan juga makna tertentu ya. Indonesia adalah
kekayaan terbaiknya adalah hutan. Kita termasuk di wilayah tropis yang kekayaan herbivora dan omnivora cukup luar biasa, namanya kekayaan alamnya gitu, dengan berbagai habitat binatang yang cukup luar biasa, dengan kekayaan kandungan tanah yang cukup luar biasa, uranium, nikel, boksit, emas, Betul. yang akan menjadi konsentrasi Kaya akan sumber daya alamnya. Ini lagi menunggu seperti itu, menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Ini juga kita melihat ya, Prabowo Subianto dari awal dari Kertanegara tidak menutup jendela kaca mobilnya ya, terus memberikan sapaan kepada masyarakat Indonesia, terus juga langsung memberikan hormat kepada kaum-kaum elit yang memang sudah hadir dan juga menunggu kedatangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita akan melihat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto apakah akan menantikan kehadiran dari Presiden ke-7 Bang Aap Republik Indonesia Pak Joko Widodo atau seperti apa? Karena prosesinya kalau kita lihat dalam acara nanti akan ada ritual pergantian posisi Kursi. Ya, Betul. akan menjadi ritual khusus dan akan menjadi ritual Simbol peralihan yang kekuasaan? Betul, itu adalah simbol bahwa sudah terjadi perpindahan kewenangan politik secara formal dari penguasa lama ke penguasa baru, dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, dan dari Ma'ruf Amin kepada Gibran Raka Buming Raka. Baik, tadi memang sesuai informasi yang disampaikan oleh jurnalis Info TV Sri Dewi di Kompleks MPR Senayan, Jakarta. Terlebih dahulu, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menyambut para tamu negara yang kemudian akan hadir langsung dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Betul. Urutannya memang kelihatan sih. Hijau-hijaunya ini ya Bang. Iya ya, ini juga sudah ada kepala negara sahabat yang sudah berdatangan dan juga akan menduduki kursi VVIP yang sudah disediakan di gedung MPR RI Senayan, Jakarta. Kekayaan alam sangat ditonjolkan dalam. Oke. Lagi-lagi ini yang berbeda ya Bang Aap ya. Ini yang akan ditonjolkan ataupun ditunjukkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada kepala negara sahabat yang datang ke 36 kepala negara sahabat yang juga telah berdatangan ke gedung MPR RI Senayan, Jakarta. Informasinya memang tadi malam juga sudah bertemu dengan para perwakilan dari tamu negara, dari kepala negara, Singapura. dan hari ini langsung disambut. Langsung menyambut secara pribadi semua kepala negara yang hadir atau perwakilan dari negara masing-masing. Ada berapa? Kalau nggak salah Sekitar 36 kepala negara sahabat. Betul. 3 kepala negara yang hadir langsung seperti Perdana Menteri Malaysia dan yang lainnya Ada 22. Ada 22 perwakilan yang lain ada 36 sehingga kita, kalau saya pribadi, dengan apresiasi yang ditunjukkan secara langsung menunjukkan sebetulnya sepenting inilah posisi Indonesia. Inilah. Jadi Indonesia menjadi posisi yang sangat baik, yang sangat strategis, sehingga negara-negara ketika prosesi pergantian kekuasaan terjadi, masing-masing negara akan segera membuka hubungan diplomasi yang baik secara personal untuk bisa segera menjalin kerjasama dengan Pak Prabowo Subianto. Betul. Dan Prabowo Subianto juga selalu melakukan sebuah persahabatan dan juga mempertahankan persahabatan bukan hanya dari kalangan-kalangan di Indonesia, namun juga di berbagai kalangan elit-elit kepala negara di berbagai negara seperti itu ya Bang Aap ya. Kita melihat pada saat Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dinyatakan terpilih menjadi seorang presiden, banyak sekali dari kepala negara yang menelpon beliau untuk sekedar mengucapkan selamat dan juga akan mendukung seperti itu. Karena saya yakin semua negara-negara yang kemudian sudah langsung mengucapkan selamat memahami betul bagaimana karakter dan kawasan yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Betul. Membangun komunikasi secara cepat tentu akan poin penting terhadap kerjasama yang bisa dilakukan dengan Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Kita memiliki luas wilayah hampir 2 juta kilometer persegi dengan luas zona ekonomi eksklusif hampir 6 juta. Tentu ini menjadi poin krusial bagi negara-negara lain untuk bisa segera menjalin komunikasi dan diplomasi dengan Indonesia. Betul. Yang kedua, tentu dengan transisi kekuasaan yang ada ini, meskipun ini adalah era keberlanjutan, maka momentum kerjasama yang sudah dilakukan terus harus berlanjut, dan pemahaman itu saya lihat tingkat penilaian dunia internasional dengan hadirnya langsung kepada dalam acara pelantikan ini
menunjukkan itu bahwa posisi Indonesia masih sangat strategis dalam kancah dunia politik internasional. Betul. Betul, dengan kehadiran dari para kepala negara dan disambut langsung oleh Presiden terpilih tentu menimbulkan optimis sendiri bagi masyarakat Indonesia. Kalau Bang Ab melihat politik luar negerinya arahnya kemana, Bang? Ya tentu nanti Pak Prabowo yang sudah sangat memahami geopolitik global akan menjadikan itu sebagai salah satu fokus utama. Cita-cita beliau, kita harus kembali menjadi macan Asia. Oke. Macan Asia tentu peran kita selama 10 tahun terakhir itu agak cukup berkurang di dunia politik internasional. Pak Prabowo ingin mengembalikan lagi kita cukup bisa berkontribusi besar di kawasan ASEAN. Kemudian di kawasan Asia Tenggara kita juga sedang menghadapi ancaman serius terhadap konflik yang terjadi di antara 5 negara yang sampai sekarang juga tidak kunjung usai, yaitu Laut Cina Selatan. Betul. Itu juga secara teritori langsung berada di wilayah utara Indonesia, khususnya di wilayah sebelah utara Kepulauan Riau. Ini tentu akan menjadi tantangan serius. Bahkan ada sedikit prediksi Amerika dalam tanda kutip infonya akan mengerjai kita itu tahun 2035 gitu. Nah, setelah nanti Mengerjai dalam hal apa nih, Bang Ab? Sepertinya perang yang akan yang sudah terjadi di Timur Tengah, kemudian juga terjadi di Rusia dan Ukraina, Betul. akan bisa segera bergeser ke wilayah Laut Cina Selatan. Dan ini tentu akan menjadi concern serius bagi Pak Prabowo yang memahami itu, karena kalau segera tidak ditangani secara serius, maka ancaman untuk Indonesia begitu besar. Saat ini Indonesia dipandang cukup condong ke wilayah Cina. Kita cukup memprioritaskan, kalau di spektrum 1 sampai 10 sekarang angkanya di angka 7 sampai 6 7 itu kita sudah agak mendompleng ke Cina. Banyak analis yang mengatakan begini, tentu ini akan membuat Amerika sebagai saat ini menjadi rival utama di dunia internasional yang menjadi negara adidaya juga tidak begitu happy-happy amat. Akan tetapi Amerika yang sampai detik ini concern penuh terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah, terutama Israel yang terus menginvasi wilayah-wilayah sekitarnya, kemudian ini meluas menjadi ketegangan regional di kawasan Timur Tengah, kemudian di Rusia, Ukraina juga masih konflik terus terjadi. Tentu ini akan menjadi perhatian serius Pak Prabowo untuk segera bisa melakukan langkah-langkah strategis dalam konteks mengembalikan peran penting Indonesia terhadap politik internasional. Nah, concern utama dari Pak Prabowo untuk mengatasi situasi politik global ini tertuang dalam Astacita langsung dari poin kedua setelah kita mempertahankan Pancasila, yaitu memantapkan sistem pertahanan. Karena sistem pertahanan adalah satu-satunya langkah yang mungkin dipikirkan Pak Prabowo dalam konteks melakukan langkah strategis dalam rangka untuk menghadapi situasi politik global yang sangat tidak menentu. Saat ini Amerika, dunia Barat sudah membentuk AUKUS untuk mengimbangi Cina di wilayah Pasifik gitu. Kemudian ada negara Australia, negara-negara FDA juga sudah melakukan konsolidasi, dan saat ini ASEAN agak cukup perannya tidak begitu signifikan dalam konteks untuk penanganan ancaman-ancaman politik global, yaitu yang paling dekat perang. Berarti kalau terkait tadi politik internasional ini akan dari segi pemilihan menteri luar negeri, ini berarti menjadi salah satu yang fokus sekali gitu dipertimbangkan. Satu itu, maka Pak Prabowo harus memilih orang-orang yang cukup bisa memahami minimal punya pengalaman terhadap diplomasi luar negeri. Di situ santer saya dengar Mas Sugiono akan mengisi pos itu. Tapi yang harus kita tunggu adalah nanti siapa yang akan menjadi koordinator pertahanan dan siapa nantinya akan menjadi menteri pertahanannya. Itu juga menjadi penting. Karena terkait ya. Sangat terkait, dan postur anggaran dan lain-lainnya kita juga tidak baik-baik amat. Dari 3.600-an APBN yang kita punya,
seperti yang dikemukakan oleh Mas Thomas Juwandono, 1.000 triliun sudah harus untuk membiayai pembayaran utang, kemudian 1.000 triliun nanti untuk membiayai belanja rutin. Betul. Praktis tinggal 1.300, 1.000 triliunan. Bagaimana Pak Prabowo harus mencacah APBN yang cukup ketat itu dalam rangka bisa mewujudkan semua cita-cita dalam astacita yang sudah dikemukakan, impikan oleh Pak Prabowo. Betul. Yang sudah kita ketahui bersama. Pak Prabowo tantangannya cukup serius, dengan APBN yang ketat harus menghadapi satu ancaman dalam negeri. Pak Prabowo punya cita-cita untuk bisa menolkan kemiskinan. Tentu ini langkah tidak mudah. Betul. Kemudian dalam kawasan internasional, Pak Prabowo kembali ingin menaikkan reputasi Indonesia sebagai aktor global dalam konteks politik internasional. Dengan keterbatasan anggaran dan lain-lainnya, ini kenapa kemudian Pak Prabowo menekankan betul bagaimana upaya Indonesia untuk bisa segera mencari nilai tambah untuk bisa menaikkan pendapatan, agar postur APBN kita yang memang sepertiganya sudah harus untuk mengelola utang kita, kemudian sepertiga yang lain itu nanti untuk biaya rutin, kita tinggal sepertiga untuk melakukan pembangunan. Nah, tentu kondisi-kondisi yang semacam ini akan menjadi tantangan serius Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo memahami itu, sehingga seandainya nanti di tengah ketatnya APBN yang sekarang melingkupi Indonesia, dengan kemampuan dan daya jelajah serta pengalaman Pak Prabowo, saya berharap ini bisa segera diatasi secara baik. Baik, kalau misalnya tadi kita berbicara soal anggaran, Bang, apakah kemudian karena tadi memang berdasarkan pemaparan Bang Aap, termasuk salah satu tantangan dalam menjalankan berbagai kebijakan dari segi anggaran ini, maka pemilihan nama yang santer memang Sri Mulyani kemudian kembali dipilih untuk mengisi kabinet pemerintahan di Prabowo Gibran, Bang Aap? Kalau pemilihan untuk Sri Mulyani sampai detik ini, saya melihatnya lagi-lagi kita masih dipandang banyak negara dan banyak analis lebih condong mendompleng ke arah Cina. Dan kita tahu bahwa Sri Mulyani ini punya daya jejaring kuat di dunia barat. Pernah menjadi direktur Bank Dunia. Tentu untuk pengelolaan utang-utang kita harus ditangani sosok-sosok profesional seperti Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani ini adalah sosok yang tidak tergantikan dalam 20 tahun terakhir karena memang daya jelajah dan daya jejaring beliau yang cukup kuat di dunia internasional, khususnya dengan wilayah-wilayah negara barat. Apalagi dalam menyuarakan bantuan Palestina ya. Sehingga meskipun kita dianalisiskan sebagai negara yang saat ini lebih condong ke Cina, kita tetap dipandu oleh pengatur fiskal yang punya daya jejaring kuat di dunia barat. Termasuk Bank Dunia, kemudian dengan negara-negara Eropa, dan Bu Sri Mulyani memang akar jaringan beliau adalah di sana. Tentu pengalaman 20 tahun dalam mengelola fiskal Indonesia bisa menjadikan pengelolaan di tengah ketatnya anggaran memberikan Pak Prabowo rasa kenyamanan, sehingga sepertinya Bu Sri Mulyani masih akan terus berlanjut di pemimpin Pak Prabowo dalam membantu pengaturan fiskal Indonesia. Betul sekali. Bang Aap dan pemirsa Sinpo TV bisa dilihat di layar kaca Anda. Ini kita menantikan kehadiran dari Presiden Joko Widodo untuk kemudian nanti hadir di gedung kompleks MPR Parlemen Senayan Jakarta. Dan memang kita juga melihat nih, sepertinya sejumlah persiapan juga sudah selesai dilakukan untuk acara pisah sambut yang memang rencananya akan diselenggarakan ataupun dilaksanakan nanti usai pelantikan di kompleks MPR Senayan Jakarta akan selesai. Dan memang setelah itu informasinya pukul 15 waktu Indonesia Barat dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini akan kembali ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Bang Aap. Ya, kalau saya tidak salah, nanti setelah selesai acara pelantikan ada arak-arakan sebagai prosesi untuk Pak Prabowo menyapa masyarakat yang hadir dalam 7 panggung, mulai dari DPR, kemudian akan diarak menuju istana. Setelah di sana ada acara pisah sambut, maka kemudian akan ada acara
untuk mengantarkan Pak Prabowo ke bandara. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi Betul. ke bandara yang akan langsung pulang ke Ke Solo, dan kabarnya akan langsung tidur seperti itu. Langsung istirahat dan kembali menjadi rakyat biasa. Dan kalau misalnya informasinya juga Bang Aap ya, kalau misalnya nanti usai mengantar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali ke Solo, Jawa Tengah, akan ada ramah tamah yang kemudian berlangsung di Istana Negara Jakarta. Dan juga ada pengumuman juga terkait dengan nama-nama menteri yang nanti juga akan masuk dalam kabinet pemerintahan dari Prabowo dan juga Gibran. dan akan terjadi segera pertemuan bilateral antara negara-negara sahabat langsung dengan Pak Prabowo Subianto. Betul, ini langsung Oke. gaspol ya Pak Prabowo ya, artinya di sini ya tidak akan menunda-nunda lagi, tidak akan apa namanya yang bisa kita lihat memang tidak cukup untuk adaptasi seperti itu ya terkait dengan organisasi dan juga tata kelola ya, dan ini juga kita masih melihat beberapa Nah, ini sepertinya persiapan. cucu dari Presiden Joko Widodo. Ya, yang sebelumnya juga ini sempat banyak dibicarakan oleh masyarakat dan juga publik ya terkait dengan cucu-cucu dari Presiden Joko Widodo juga ini memiliki intelektual yang sangat luar biasa, kecerdasan yang sangat luar biasa juga seperti itu ya. Kita lihat Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara, Ibu Betul. Iriana Joko Widodo, dan juga Ada cucu Jan dari Etes di sini betul ya. dan Adalah lembah mana mana seperti itu. Ini juga ada dan Nahyan ternyata yang memang sangat lucu sekali ya. betul sekali, dan sepertinya ada Ketua Umum PSI putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Ya, Pangarep, Kaisang. turut mendampingi, dan juga sang menantu ya, Bobi Nasution ya, di belakang Kaisang sepertinya. Betul. Ya, inilah fase detik-detik akhir ujung dari pemerintahan Presiden Jokowi. Betul. Sama seperti Prabowo Subianto diantar menuju kompleks parlemen MPR dengan keluarga. Keluarga. Ya. Begitupun dengan Presiden Joko Widodo. dengan keluarga. Seperti itu ya, dan tentunya juga dari Gibran Raka Buming Raka juga secara terpisah seperti itu ya. betul. Dia ini juga akan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di gedung MPR RI Senayan Jakarta, yang juga akan Ya, sama-sama ini perjalanan juga dari menyaksikan. istana ke komplek DPR juga Betul. paling membutuhkan waktu 15 menit. Iya. Iya. Dan memang satu sisi kita merasa bahagia akan menyambut kemudian pemerintahan baru, namun di satu sisi kita juga ada rasa haru tentunya Bang Betul. Aap. Ada Pemirsa yang Sinmo TV. datang, ada yang Ya, pergi, 10 seperti tahun 10 Pak Jokowi tahun. sudah mengabdikan diri untuk mengelola Bagaimana nih Indonesia. Bang Aap melihat 10 tahun kepengurusan ataupun kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada saat menjadi seorang presiden Ya. Republik Indonesia? Satu catatan penting saya untuk Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun memimpin Indonesia adalah terciptanya stabilitas politik. Betul. Itu harus kita akui, Presiden Jokowi cukup berhasil dalam memainkan peran untuk mengatur lalu lintas kekuatan politik yang ada sehingga tidak menimbulkan kegaduhan secara berlebihan. Itu betul. nomor satu. Nomor dua, Presiden Jokowi telah cukup berhasil menancapkan pondasi pembangunan infrastruktur. Oke. Jadi jutaan kilometer jembatan desa Betul, sudah peresmian dibangun, sangat banyak. ratusan ribu jalan desa sudah mulai dibangun, kemudian ribuan pelabuhan dan bandara baru sudah dibangun. Tentu infrastruktur yang sudah ditancapkan oleh Presiden Jokowi akan cukup baik. Yang saya lihat laporannya sampai cukup berhasil menurunkan angka biaya logistik dari pengangkutan barang-barang kita. Tentu ini juga menjadi poin penting dalam konteks kita segera melentingkan diri untuk maju di sektor ekonomi. Nah, stabilitas politik yang ada, kemudian penancapan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian konsolidasi kekuasaan yang cukup memadai, tentu ini menjadi Terkait pondasi-pondasi. IKN yang juga sebelumnya sempat diragukan seperti itu, Betul. tapi juga bisa dibuktikan Bisa oleh Presiden dieksekusi. Joko Widodo. Iya, yang meskipun memang sampai memiliki kesamaan sekarang ya. perpresnya belum ditandatangani, saya juga nggak tahu apakah Pak Prabowo masih mempertimbangkan anggaran lagi. Tapi sejauh ini eksekusi karena adanya stabilitas politik berhasil membuat Pak Jokowi bisa mengeksekusi pemindahan ibu kota, bahkan jaraknya ribuan kilometer dari Betul. wilayah asal, yaitu dari Jakarta Betul. menuju Kalimantan Sempat Timur. diragukan dengan anggaran yang sangat luar biasa, tapi juga bisa ditunjukkan dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia khususnya di IKN ya, seperti itu ya Bang Aap ya. Betul. Infrastruktur dasarnya beberapa sudah terwadai, meskipun secara keseluruhan untuk bisa digunakan masih harus
dilakukan pemenuhan kelengkapan instrumen yang lain. Iya. Nah, itu kenapa kemudian Pak Jokowi karena melihat itu belum lengkap akan mencoba minta atau melimpahkan kelanjutan IKN kepada Presiden Prabowo Subianto. Betul, sepertinya kalau misalnya kita melihat di layar kaca juga itu salah satu panggung rakyat yang nanti Pesta mungkin rakyat nantinya akan juga akan dihampiri menghibur. oleh Presiden Ya. terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kita Betul, juga melihat ini ada di Monas. antusias masyarakat ini kemudian tentu menyampaikan rasa terima kasihnya atas pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Selama 2 periode ini, dan kita melihat memang ada kesamaan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memang pada saat kinerjanya ini tidak banyak berbicara. Seperti itu ya, cukup tunjukkan, apalagi kalau kita lihat memang secara diam-diam Presiden Joko Widodo ini sedikit demi sedikit membantu hutang negara. Ya. Seperti itu ya. Secara personal memang cukup jarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi memberikan pernyataan langsung di media. Betul. Beliau berdua ini adalah sosok yang lebih banyak diwakili ketika harus memberikan keterangan di publik, akan tetapi kinerjanya juga cukup kita rasakan dalam 10 tahun terakhir. Betul. Stabilitas ekonomi dengan Pak Jokowi yang kemudian berkenan meminta bantuan Pak Prabowo untuk bisa membantu di kabinet, dan kelegaan hati Pak Prabowo yang kemudian kita tahu semua Pak Jokowi ini adalah sosok yang sebetulnya, kalau bahasa saya tidak bisa memakai bahasa dipungut, itu artinya dibesarkan, diasuh oleh Pak Prabowo untuk bisa menjadi sebesar sekarang sampai menjadi presiden dalam 2 periode. Betul. Kita tahu perjalanan Pak Jokowi ini mewakili karir di Solo, kemudian ketika datang ke Jakarta, yang memfasilitasi itu semua adalah Pak Hasim Joyadi Kusumo, kemudian diberikan rekomendasi oleh Partai Gerindra, yang ketika itu kemudian mengajak PDIP untuk bisa mencalonkan Pak Jokowi Ahok ketika itu Di DKI 1. Di DKI 1, akhirnya Pak Jokowi terpilih 2 tahun memimpin Indonesia, kemudian berkontestasi dan langsung berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Betul. Situasi yang semacam ini tentu akan membuat Pak Prabowo mengalami plastisitas pemahaman terhadap dunia politik yang cukup dalam neuroscience itu dikenal ada istilah neuroplasticity. Mbak Tera sama Mbak Vesti. Pemahamannya adalah ketika seseorang memiliki pengalaman baru, memiliki pengetahuan baru, informasi baru, maka segera otaknya akan melakukan penyesuaian, adaptasi terhadap pengalaman dan informasi-informasi baru itu, sehingga itu bisa dicerna untuk bisa dilakukan penyikapan berikutnya agar tidak seperti di awal. Nah, otak manusia itu akan mengalami plastisitas jika pengalaman baru yang menyakitkan atau informasi penting yang baru-baru betul-betul dia ketahui akan mereka kelola di otak, sehingga keputusan-keputusan akan merubah perilaku seseorang itu sesuai dengan semua pengalaman yang telah dia lalui. Betul. Nah, Pak Prabowo juga, tapi orang yang mengalami neuroplastisitas itu adalah indikator orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Nah, di sektor ini, bagi mereka yang tidak mau berubah ketika ada informasi baru, ada kritik, ada pengalaman menyakitkan, maka itu adalah indikator utama bahwa otaknya biasa-biasa saja. Nah, ketika orang menerima informasi baru, menerima pengalaman baru, dan itu kemudian berhasil dia cerna, maka dia akan tidak seperti dia sebelum ketika mengalami pengalaman itu. Dan itu kita lihat betul di Pak Prabowo. Misalnya dalam kontestasi, Pak Prabowo mengalami plastisitas luar biasa terhadap pemahaman bagaimana menaungi dan mengelola dunia politik, yang dulu Pak Prabowo ketika pidato harus kemudian sangat antusias dengan meja menjadi salah satu instrumen untuk dipakai menunjukkan karakter itu, sehingga ketika kemudian sudah bergabung dengan Pak Jokowi, ada informasi baru, oh ternyata mengelola negara seperti ini gitu. Sehingga itu membuat Pak Prabowo cukup memahami pentingnya merangkul semua kekuatan politik yang ada, sehingga stabilitas politik yang diharapkan bisa terpenuhi. Dan Pak Prabowo menyerap itu dengan baik. Bahkan beliau yang awalnya dipersepsikan sebagai seorang yang tegas, kemudian bicaranya berapi-api, pindah rute ke sesuatu karakter asli beliau, gemoy. Oke. Dan
itu adalah transformasi yang menurut saya diterima oleh Pak Prabowo dengan pemahaman dunia politik yang tidak hitam putih. Gitu. Pak Prabowo saya melihat setelah bergabung dengan Pak Jokowi 10 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini, membuat Pak Prabowo agak cukup menyerap banyak informasi tentang bagaimana pengelolaan sektor politik yang lebih memadai. Oke, kita lihat di layar kaca Anda, pemirsa dan juga Tiara dan Bang Aap, ini kita melihat memang banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah berdatangan, namun kita melihat betapa kompaknya masyarakat Indonesia bisa berdiri untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan damai, aman, tidak ada kericuhan, tertib seperti itu ya, seperti berbaris seperti itu ya Bang Aap ya. Betul sekali. Tapi Padahal Car Free Day pun ditiadakan khusus untuk hari ini, tapi masyarakat tetap berbondong-bondong untuk menyaksikan iring-iringan ini. Tapi yang menarik adalah ketika tadi Bang Aap mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto ini memiliki kesamaan bahwa tidak selalu apapun diungkapkan di media seperti itu. Apakah ini ada keterkaitan terkait dengan pembekalan kepada calon menteri dan juga wakil menteri terkait materi yang diberikan oleh Prabowo Subianto, dealing jurnalis seperti itu. Bagaimana caranya untuk bisa menghadapi jurnalis? Apakah itu ada kaitannya dengan hal tersebut? Kira-kira apa sih yang disampaikan oleh Prabowo Subianto? Karena juga kita berdua ini kan sebagai jurnalis juga penasaran gitu Bang Aap. Kira-kira apa sih materi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto? Kalau kita lihat secara global kemarin, Hambalang Retreat itu berisi 3 hal penting. Betul. Yaitu memberikan pemahaman terhadap calon pembantu Pak Prabowo terkait geostrategi, geopolitik domestik dan global, masa depan, kemudian artificial intelligence, kemudian gambaran umumnya itu adalah bagaimana mengelola bisnis, dan itu pematerinya adalah pemateri yang sudah cukup mumpuni di sektornya masing-masing. Pak Prabowo memberikan direction langsung, Pak Prabowo hadir di situ, tapi kemudian dipandu oleh tenaga-tenaga yang memiliki daya jelajah dan kemampuan pemahaman terhadap sektor-sektor itu secara parsial gitu. Dan ini saya yakin dilakukan Pak Prabowo terkait pemahaman beliau yang memang karakter dan sosok yang memang memiliki konsep dan intelektual yang cukup mapan. Betul. Dan juga tadi seperti sudah saya kemukakan di awal, Pak Prabowo ini adalah latar belakangnya berasal dari organisasi kelompok yang terorganisasi sangat terapi, yaitu militer. Itu adalah organisasi terapi di dunia. Militer itu adalah organisasi yang memiliki SOP paling lengkap, paling detail karena berkaitan dengan nyawa gitu. Dan Pak Prabowo pernah ada di sana, sehingga apa yang dilakukan Pak Prabowo untuk memberikan pemahaman, pembekalan terhadap sosok-sosok nanti yang akan membantu beliau tentu akan menjadi poin penting. Jangankan untuk Pak Prabowo yang akan mengelola Indonesia sebesar ini, misalnya Mbak Vesti, Mbak Tiara, untuk kita diskusi ngobrol-ngobrol gini aja butuh briefing. Betul. Ya kan? Apalagi. Iya, apalagi akan mengelola negara seluas Indonesia, seprural Indonesia. Diskusi. Iya, Indonesia itu ya. Kalau kita urai secara lebih luas, selain tadi wilayah yang hampir 2 juta kilometer, kemudian ZE kita hampir 6 juta meter, kita juga punya suku bangsa yang sangat plural, hampir 1.340 suku bangsa di Indonesia. Coba bayangkan, 1.340 suku bangsa itu punya potensi kita memiliki jumlah bahasa lebih dari 1.340, karena biasanya satu suku bangsa punya bahasa sendiri. Nah, coba bayangkan kita wilayah yang sudah 2 juta kilometer persegi dipisahkan oleh laut, kemudian kita memiliki suku bangsa dan bahasa yang begitu beragam, ribuan. Tentu proses pengelolaannya tidak bisa sendiri-sendiri. Dan ini yang saya mencermati kenapa kemudian Pak Prabowo ingin membentuk kabinetnya untuk bisa merengkuh sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam pengelolaan negara, dengan kemudian postur kabinet yang akan beliau pimpin nanti agak cukup membesar. Betul. Jumlahnya kalau nggak salah mungkin hampir mendekati 50. Itu 48, 46, 49 atau mendekati 50 secara definitif besok atau lusa bisa kita dengarkan. Karena memang kita mengelola negara sebesar Indonesia, seplural Indonesia, kalau kemudian ini tidak bisa ada saling kerjasama, tentu pengelolaan ini akan menjadi tercerai-berai.
itu yang kemudian mencoba dilakukan Pak Prabowo, merangkul semua kekuatan politik yang ada, merangkul semua perwakilan dan representasi wilayah-wilayah Indonesia yang ada, etnis-etnis yang ada untuk bekerja sama membangun Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Oke, tadi juga kan sempat disebutkan oleh Bang Aap bahwa Prabowo Subianto ini memang sosok yang sangat konseptual ya, seperti itu ya Bang Aap ya. Berarti itu tandanya ketika memberikan sebuah materi kepada para calon menteri dan juga wakil menteri untuk menghadapi cara jurnalis ataupun dealing jurnalis itu memang harus dilakukan dengan secara ramah tamah dan juga berbicara berdasarkan data dan juga fakta seperti itu ya. Lalu bagaimana terkait dengan organisasi dan juga tata kelola dari kementerian ini, efektifnya dalam waktu 6 bulan kah atau seperti apa Bang Aap? Saya yakin dalam 1 bulan pertama akan melakukan konsolidasi, lebih banyak rapat, Betul. akan menyamakan visi, akan menyusun blueprint di sektor masing-masing yang kemudian nanti itu akan segera dijalankan setelah sebulan pertama. Jadi bisa jauh lebih cepat seperti itu. Kalau sekarang, kalau kemarin kita lihat misalnya dari Pak Jokowi, ketika habis dilantik, menyusun kabinetnya butuh hampir 2 pekan. Oke. Ini Pak Prabowo setelah dilantik, sehari setelahnya langsung bisa kerja begitu. Dan ini kan merupakan tradisi baik. Bahwa transisi dilakukan dengan sangat mulus, kemudian cepat, baik gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam kesejarahan penyusunan kabinet, semua kabinet yang disusun oleh presiden-presiden terpilih minimal butuh waktu 1-2 pekan setelah dilantik. Proses kemarin kita lihat Pak Jokowi misalnya yang harus membentuk rumah aspirasi, semuanya dipanggil ke istana. Kalau Pak Prabowo langsung dipanggil ke kediaman pribadi, nggak usah ke istana, sehingga Pak Prabowo besok, kalau saya dengar besok akan segera diumumkan dan akan segera dilakukan pelantikan, paling lambat mungkin tanggal 22. Nama-nama sekarang sudah dimatangkan, tim transisi sudah menyusun nama-nama yang sudah ada. Apakah kemudian untuk memapankan ini biar tidak terlalu banyak terjadi reshuffle, misalnya begitu. Makanya pemahaman sudah harus diberikan kepada calon-calon pembantunya. Pak Prabowo manggil nama-nama itu ke kediaman, kemudian menandatangani fakta integritas. Jika kemudian nanti ada beberapa hal yang dilanggar oleh calon-calon menteri, maka dengan segera harus bisa dan harus mau untuk bisa di reshuffle. Kemudian tentu reshuffle yang akan dilakukan Pak Prabowo, saya mengharapkan ada, tapi saya berharap tidak sebanyak yang dilakukan Pak Jokowi. Dalam 10 tahun Pak Jokowi telah melakukan 12 kali reshuffle. Ini tentu akan menjadi pertanyaan serius, bagaimana tentang tata cara dan kelola pemilihan orang-orang yang akan bekerja di sektornya. Kita bayangkan sebuah organisasi yang sudah dipimpin 1 orang yang sudah merencanakan banyak hal tiba-tiba diganti, tentu ini akan membutuhkan adaptasi baru. Saya berharap Hambalang Retreat, kemudian nanti yang akan dilanjutkan oleh Magelang Retreat, itu bisa memapankan sosok-sosok yang akan diminta Pak Prabowo untuk membantu, sehingga tidak akan banyak perubahan yang akan mengemuka di era keberlanjutannya Prabowo Gibran ya. Bang Aap, jadi kalau misalnya kita lihat kan memang sosok dari Prabowo Subianto ini tidak pernah melupakan sosok-sosok yang memang sudah membantu beliau seperti itu ya, yang telah membesarkan nama beliau gitu seperti itu, dan mereka ini akan harus selalu ikut mendampingi seperti itu ya. Dan terkait dengan nama-nama menteri yang nanti juga akan dipilih oleh Prabowo Subianto, apakah ini memang sesuai dengan kompetensinya ataupun mungkin ada, atau mungkin juga sempat ada yang mengatakan bahwa ini ada politik unsur balas budi seperti itu? Kita harus memahami dalam politik selalu ada unsur timbal balik dari kekuatan politik yang ada. Betul. Yang perlu kita pahami dalam konteks politik, tujuan akhir dari para politisi itu adalah merengkuh kewenangan secara formal. Betul. Agar ide, gagasan, dan pemikiran yang mereka punya itu bisa dieksekusi dengan kewenangan yang otoritatif. Jadi tujuan politisi itu memang tujuan utamanya adalah merengkuh kewenangan formal. Betul. Apa itu misalnya anggota DPR, apa itu Presiden Republik Indonesia, betul, apa itu anggota DPD, karena memang tujuan politisi itu adalah itu, untuk mendapatkan kekuasaan formal, kewenangan. Tujuannya apa? Agar semua ide, gagasan, pemikiran yang telah dia punya bisa dieksekusi dan dijalankan dengan otoritatif. Betul. Itu memang tujuan utama dari para politisi. Sehingga kemudian karena tujuannya adalah kewenangan formal, maka dalam dunia politik dikenal sebagai
adanya kerjasama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain jika dalam sistem politik itu tidak dikuasai oleh kekuatan politik tunggal. Kita tahu Indonesia ini sangat plural, tentu kekuatan politik yang ada itu cukup beragam. Parpol yang berkontestasi juga jumlahnya cukup banyak, selalu di atas 15 parpol ketika berkontestasi, kecuali 12 parpol yang ada di pemilu 2 tahun yang lalu. Tentu hal-hal yang kayak begini butuh pengelolaan dan akomodasi setelah kompromi. Nah, kompromi itu dalam bahasa istilah politiknya adalah koalisi. Jadi koalisi itu adalah kompromi di antara kekuatan-kekuatan. Nah, Pak Prabowo dalam konteks membangun postur kabinetnya tentu akan salah satu variannya adalah mempertimbangkan bagaimana kerjasama kekuatan politik ini bisa terjalin. Akan tetapi apakah itu menjadi satu-satunya proporsi pertimbangan Pak Prabowo dalam menyusun kabinet? Kalau saya mendengarkan bocoran dari yang dikeluarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, ternyata proporsi kompromi 38%. Dari susunan kabinet yang ada, 38% akan diisi oleh perwakilan-perwakilan parpol dan sisanya akan diisi oleh kalangan profesional dan pengusaha. Nah, ini juga menjadi poin penting. Akomodasi kekuatan politik masih tetap harus dilakukan dengan tidak meninggalkan pendekatan teknokratis gitu. Dan saya juga cukup bersyukur misalnya beberapa parpol ternyata dalam merekomendasikan nama-nama teknokrat juga disodorkan. PKS misalnya yang mendorong nama Profesor Shirley untuk menjadi salah satu perwakilan di kabinet Pak Prabowo. Tentu hal-hal yang kayak begini menjadi hal yang harus dipahami bahwa tujuan politisi, partai politik itu memang untuk merengkuh jabatan-jabatan strategis agar memiliki kewenangan otoritatif. Dengan begitu, si parpol atau politisi ini akan bisa eksekusi semua ide, gagasan, pemikiran yang mereka peroleh untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita harus pahami bahwa kadang-kadang orang apatis dengan partai politik, orang tidak begitu antusias dengan politik karena dipandang itu buruk. Kalau seandainya kita tidak mau terlibat dan kemudian di partai politik, politisi itu hanya diisi oleh mereka-mereka yang cukup oportunis, tidak memiliki idealisme untuk membangun negara, tentu ini sangat berbahaya. Maka itu bagi mereka yang saat ini berkuar-kuar di luar untuk bisa melakukan perbaikan bangsa, masuklah partai politik. Meskipun misalnya saya, apakah masuk? Tapi tetap harus ada sosok-sosok yang di ranah sipil, karena kita adalah civil society. Akan tetapi jika memang ini berperan penuh untuk mengeksekusi sebuah program, langkah formal yang bisa ditempuh adalah saat ini satu-satunya lembaga yang bisa memberikan kewenangan itu adalah partai politik. Ya, tentu kita berharap Zaken Kabinet itu akan benar-benar terbentuk ya Bang. Dan kita bisa lihat di layar kaca ini sepertinya iring-iringan dari RI1 ataupun Presiden Joko Widodo ini sudah mulai masuk. Ya, sesuai dengan prediksi kita 15 menit. Betul, ke kompleks MPR Senayan Jakarta. Dan terlebih dahulu tadi sudah hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga sang istri yang disambut Ibu juga oleh Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran Raka Buming Raka dan juga pimpinan MPR Ahmad Muzani. Tentu ini akan disambut langsung juga sepertinya ya Bang Aap ya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, kehadiran dari Presiden Joko Widodo. Dan kalau misalnya Bang Aap sambil kita akan menantikan kehadiran Presiden Joko Widodo, kalau misalnya kita melihat postingan ini salah satu yang menarik di akun Instagram Prabowo ternyata menampilkan 3 foto hitam putih tanpa caption. Hanya tersenyum. Foto pertama ke arah kamera, kemudian foto kedua agak menghadap kiri. Betul. Seperti itu ada 3 yang diposting, ini postingan terbaru dari akun Instagram. Ada beberapa ekspresi yang Prabowo memang berbeda di sini kalau kita namun lihat. Tidak ada caption sama sekali yang tentunya ini menimbulkan pertanyaan, teka-teki dari masyarakat. Kira-kira? Dan memang walaupun tanpa caption, ini sudah kalau seandainya bisa ditampilkan di ini bisa kita komentari, tapi saya khawatir nanti tidak akan bisa memberikan representasi karena tidak ditampilkan. Tapi kalau saya melihat dari foto itu cukup misterius apa yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, tapi saya melihat tidak ada euforia berlebihan yang dikeluarkan Pak Prabowo. Pak Prabowo masih itu tanpa make up sangat itu. Sederhana berarti iya, ya? tanpa make up, kemudian hitam putih, kemudian dengan tingkat pencahayaan yang tidak begitu terang. Seperti dilihat, menunjukkan saya udah selesai dengan diri saya. Betul, manusia biasa sebetulnya yang ingin mengembangkan tugas yang sangat mulia di usia Indonesia 73 ini. tahun. Betul. Ya, Pak Prabowo cukup matang.
ketika terpilih ini saya cukup bahagia. Betul. Pak Prabowo ketika terpilih saat ini saya melihat kedewasaan, kematangan, kemapanan. Inilah Bang Aap, mohon maaf. Nah, momen pertemuannya Pak Prabowo antara Prabowo Subianto dan juga Presiden Coba bayangkan, Joko Widodo. yang beliau hormati itu adalah sosok yang dulu beliau besarkan loh. Betul. Ini Yang dia kerendahan hati yang semacam ini agak Langsung, cukup. Ini adalah Meskipun plastisitas sempat yang mengalami. berkontestasi pada Meskipun- tahun-tahun sebelumnya ya. Justru karena itu, karena dia sudah berkontestasi terhadap sosok yang dulu dibesarkan Oleh oleh beliau beliau. sendiri, Betul. oleh tangan beliau sendiri. Dan memang dalam sejarah politik Indonesia banyak sosok tokoh-tokoh politik nasional yang berasal dari besutan tangan cadas Pak Prabowo itu menjadi tokoh-tokoh nasional. Pak Jokowi, kemudian yang kemarin berkontestasi melawan Pak Prabowo, Mas Anies Baswedan, itu juga dari tangan cadas Pak Prabowo. Yang menyembulkan Mas Anies itu dari bukan siapa-siapa menjadi tiba-tiba gubernur DKI Jakarta adalah Ibu Iriana Joko Prabowo Widodo Subianto. telah tiba di kompleks Ini juga parlemen kalau kita Senayan. lihat baju yang digunakan oleh Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo ini hampir sama, hanya beda di warna saja ya, Bang Aap ya. Apakah ini sudah ada perjanjian sebelumnya mungkin? apakah jadi simbol juga lagi-lagi? Ya memang ini adalah bentuk pakaian yang sering dan kerap dipakai untuk Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Betul. Dan ini juga salah satu yang sosok memang tidak disangka-sangka oleh masyarakat Indonesia ya. Kalau sebelumnya kan sosok dari Presiden. Kalau ini adalah pakaian yang memang secara resmi biasanya dipakai oleh Pak Prabowo, tapi kalau dalam acara-acara non formal Pak Prabowo selalu pakai baju yang ada kantong 4. Betul. Iya. Dan kita melihat juga memang dari sosok Prabowo Subianto kan dulu dikenal dengan sosok yang sangat tegas gitu ya. Terus juga tidak disangka-sangka pada saat kontestasi Pilpres 2024 ini sikapnya ini berubah dengan ada julukan gemoy. Gemoy. Dan juga digandrungi oleh beberapa ataupun masyarakat dari generasi muda, sama seperti pada saat kontestasi Pilpres pada pemerintahannya Presiden Joko Widodo yang juga digandrungi oleh masyarakat muda dan juga kaum-kaum milenial bahkan yang paling banyak memvoting Presiden Joko Widodo. Coba lihat nih gambar ini. Itu presiden terpilih. Betul. Benar-benar menunjukkan sifat Ingin yang tadi kalau misalnya kita lihat posisi jalannya juga tetap mempersilahkan Presiden Dan Joko dia Widodo tidak mau terlebih dahulu. menginjak karpet merah. Betul, itu dari dulu. Presiden terpilih Prabowo Subianto Padahal ini. sebentar lagi akan segera dilantik. Tidak menginjak karpet Betul. merah. Coba lihat bagaimana Pada Pak saat di Prabowo IKN pun juga memahami sama. etika, penghormatan terhadap sosok-sosok. Meskipun, kau dulu yang kubesarkan, tapi saat ini secara struktural kau adalah panglimaku, maka Pak Prabowo memberikan penghormatan itu. Coba sekali lagi kita lihat karpet merah tidak sedikit pun diinjak oleh Prabowo Subianto. Kecuali nih, bahkan ketika naik panggung Pak Prabowo masih menunggu di sudut. Coba lihat kakinya. Mempersilahkan Terlebih Presiden dahulu Joko Widodo dan juga Kiai Wakil Haji Presiden. Ma'ruf Baru setelah semua mapan beliau naik ke atas. Betul. Ini adalah kematangan dan kemapanan Dan dari belakang beliau Iya. berjalan Kemapanan, seperti itu ya. kematangan dari Pak Prabowo dalam pemahaman etika ketimuran. Betul. Tentu ini juga yang bisa khas menjadi masyarakat Indonesia. Ya. Inilah sosok pemimpin Indonesia yang betul-betul memang dari segi attitude semuanya ini sangat luar biasa dan Cukup matang. harus diacungi jempol. cukup matang. Kalau dari segi pimpinan saja ataupun elit-elit ini terlihat sangat kompak, sangat solid, mengapa masyarakat kemudian harus terpecah belah begitu ya Bang Aap? Ya? Tentunya Iya harus dong. meniru sifat-sifat ini tentunya. Betul. Padahal sudah Jika dibuktikan. elitnya aja bisa bekerja Betul. sama, Iya. pendukung-pendukung, ayolah. Ayo. Ini mungkin Sama-sama membangun ada Indonesia. buzzer-buzzer saja yang memang ingin melakukan sebuah Memang keretakan masih di saya antara lihat beberapa keduanya. pihak Betul. itu masih mencoba untuk Membuat sebuah keretakan ya. melakukan upaya dalam rangka agar situasi tidak begitu kondusif. Saya dengar kemarin akan ada demo, Betul. kemudian akan ada pengerahan massa, kemudian ada pengerahan Demo seperti pada pengadilan saat terhadap Pak Jokowi Megawati setelah ya. lengser dan lain-lainnya. Tentu ini yang akan menjadi poin penting. Tapi dengan prosesi yang cukup sederhana tapi elegan, hikmat. Pak Prabowo menyikapinya juga dengan wajah yang cukup teduh. Sikap-sikap yang ditunjukkan Sesuai Pak dengan Prabowo temanya juga hari ini. tidak saya menang maka saya akan pongah gitu. Tidak terpancar sama sekali dari gambar-gambar yang kita lihat. Penghormatan terhadap Pak Jokowi masih full dilakukan. Ini tentu juga menjadi bagian penting pembelajaran di luar kontroversi dan pro kontra yang terjadi. Ketika sudah urusan negara kita harus satu. Betul.
Ini juga kan pada saat proses pelantikan ini juga mengundang sederet mantan presiden dan juga wakil presiden terdahulu, dan bahkan pada saat kontestasi Pilpres pun ini juga mengundang beberapa kandidat dari Pilpres 2024 kemarin ya, seperti tadi juga Anies Ya, Baswedan cuma saya dengar sudah informasi hadir. Bu Mega harus berhalangan karena sakit. Betul. Tentu alasan ini juga kita terima. Betul. Akan tetapi di balik itu saya membaca memang ada diskusi yang belum selesai. Ada diskusi yang belum selesai karena hingga Mungkin pasca H-min berapa pelantikan ini menit akan ada lagi. pembahasan lagi. Apa mungkin itu ya? masih mungkin? Bang Dan Aap, pandangan Anda untuk komunikasi lagi dengan PD Perjuangan? Kalau untuk kehadiran sepertinya sudah nggak akan hadir Bu Mega. Kita tahu oke. karakter Bu Mega bahwa ketika sudah memutuskan agak cukup. Bang Aap, maksudnya terkait dengan peluang Komunikasi. PDIP. Nah, ini yang akan cukup ini. Secara informal sebetulnya dalam kabinet sudah terwakili oleh sosok-sosok yang memiliki kedekatan khusus dengan Bu Mega, yaitu siapa? Pak Budi Gunawan. Meskipun Pak Budi Gunawan sudah harus digeser dari Kepala BIN dan digantikan oleh Pak Herindra yang sudah definitif dan sah disahkan oleh DPR, akan tetapi dengan hadirnya beliau ke Hambalang Retreat dengan memberikan pembekalan, ini bisa dikatakan memang secara informal sepertinya PDIP ini agak seperti burung darah gitu, malu-malu untuk bisa membangun komunikasi. Tapi secara definitif beberapa politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyatakan bahwa PDIP berada di belakang pemerintahan Prabowo Gibran. Itu dikemukakan langsung oleh Berarti masih Oli ada Dodo Kambe. representasi dalam kabinet seperti itu. Kalau secara formal yang kemudian itu kader murni dari PDIP sampai sejauh ini kita belum lihat. Akan tetapi kalau kita lihat dari sosok-sosok yang akan menjadi wakil menjadi menteri di kabinet, Pak Budi Gunawan ini adalah sosok yang begitu memiliki kedekatan luar biasa dengan Bu Megawati. Pak Budi ini adalah sosok yang pernah menjadi ajudan pribadi beliau. Kemudian ini sepertinya akan menduduki pos penting sebagai salah satu menteri koordinator. Betul. Meskipun politisi PDIP masih menganggap hadirnya Pak BG dalam Hambalang Retreat itu tidak menjadi representasi PDIP. Betul, karena tidak ada kartu tanda anggota itu ya. Betul, dia betul. bukan kader. Jadi memang dari PDIP juga bukan berarti artinya menutup pintu seperti itu ya. Dengan adanya Pak BG, tentu fasilitas komunikasi antara Pak Prabowo dan Bu Mega masih ada penyambung. Masih ada Selama penyambung, ini seperti memang itu. sosok penting yang bisa menyambungkan kedua parpol ini selain Bang Dasko, Sufmi Dasko Ahmad adalah Budi Gunawan. Karena Bang Dasko dan Pak Budi Gunawan kita tahu memiliki hubungan yang cukup erat secara personal, sehingga dua sosok ini juga bisa berkolaborasi secara baik nanti untuk bisa menjembatani apakah komunikasi dengan PDIP ini akan bisa terus berlanjut. Dan saya yakin sepertinya sih PDIP tinggal menunggu waktu aja. Hanya kemudian Pak Prabowo masih agak cukup ewah-pekewa dengan adanya Pak Jokowi, gitu. Nanti secara definitif sepertinya komunikasi yang akan dilakukan dengan PDIP akan masih terus berlanjut. Karena kalau kita lihat dari pengakuan Mas Bambang Pacul ya, yang tadi juga menyambut, PDIP saat ini memang terbelah menjadi 3 gitu, secara internal, meskipun itu tidak dikemukakan secara publik dan itu segera dibantah oleh Mbak Puan, tapi secara realitas ketika pertemuan yang diisukan terjadi sebelum tanggal 20, memang 3 faksi yang ada di PDIP yang sebagaimana dikemukakan oleh Mas Bambang Pacul itu memang benar adanya, sehingga diskusi-diskusi yang dilakukan masih belum selesai. Dan Bang Aap, ini sepertinya ini kita akan langsung melihat dari prosesi pelantikan presiden dan juga wakil presiden. jam 10. Jam Ini 10. gedung MPR DPR. Iya, ini juga suasana juga sudah sangat ramai, dipadati dengan beberapa kepala negara dan juga Tadi kita melihat sosok Anies Baswedan juga turut hadir. dalam Iya, turut hadir. pelantikan. Dan memberikan Tapi Mas Ganjar senyuman tadi yang belum kesorot. hangat Belum seperti terlihat itu. ya Bang ya di kamera ya. Oke. Kita melihat hanya ada Anies Baswedan tadi di situ ya. Betul. Nah, ini sepertinya Terlihat. VT dari Prabowo Prabowo Subianto ya, Subianto. Bang ya, sudah diputar ini di Perjalanan panjang 73 tahun telah mengalami Sangat tampan pengenyaman sekali hidup. beliau ya. Pada saat masa mudanya sangat luar biasa dalam mengembangkan tugasnya dari kemiliteran, pertahanan, keamanan seperti itu ya. Dan tentunya juga ini salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Indonesia yang nantinya juga Prabowo Subianto juga akan memberikan kemiliteran yang sangat luar biasa. Apalagi kita melihat pada saat beliau menjadi seorang Kemhan, ini selalu memberikan ataupun menggencarkan beberapa pesawat tempur. Ya. Seperti itu ya.
dengan pengolahan-pengolahan dan juga desain-desain yang sangat luar biasa. Saya cukup optimis dan berharap Pak Prabowo mampu melakukan Dari segi- peningkatan Oke. PAD gitu ya, pendapatan dari sektor-sektor SDA yang kita punya. Dan saya meyakini Pak Prabowo punya kemampuan itu. Betul. Respect dunia internasional terhadap Pak Prabowo juga cukup tinggi. Betul. Komunikasi diplomasi yang dilakukan, beliau bisa langsung attach, misalnya kemarin kita lihat ketika sudah terpilih bertemu dengan Presiden Putin, kemudian bisa bertemu dengan kepala-kepala negara penting lainnya yang kemudian tanpa gap bisa berduduk secara langsung. Betul. Saya betul-betul mengharapkan posisi Indonesia kembali mapan di kancah internasional dengan hadirnya Pak Prabowo ini, dengan pemahaman beliau adalah teman akrabnya Sultan Yordan, kemudian di Timur Tengah nanti beliau cukup dekat dengan pemimpin-pemimpin yang secara personal bisa membangun komunikasi secara langsung. Tentu kita lihat pimpinan-pimpinan ada parpol juga ada. Surya Paloh, Bahlil Pak Surya Paloh Lahadalia. ada, Bahlil Ketua Umum Partai Golkar. Ini Ibu Negara Iriana Ya, Joko Iriani. Widodo yang kemudian bersalaman, dan ada juga Ibu Ma'ruf Amin, dan di belakangnya ada selfie. Sylvia Ananda, istri dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Ini terkait dengan kinerja. Ada Ketua Harian Partai Gerindra, Betul, Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko Sepertinya Ahmad. masih sibuk juga Bang. Jelang pelantikan. Ada Sampai Ketua nggak ikut DPR salaman. Puan Ada Puan Maharani. Maharani seperti itu ya. Ini juga ada Bambang Susatyo, Ada Bapak Yusuf Kala. Bapak Yusuf Ada Kala. Mbak Puan, Betul. ada Pak Budiono. Iya. Ini menunjukkan memang banyak Ini sekali adalah kedekatan wakil-wakil dan presiden yang pernah dipunya Indonesia. Ada Pak Betul. JK, ada Pak Tri Sutrisno, Dan ada Dan Susilo ada Bambang Yudhoyono. Pak ada Susilo Bambang Yudhoyono. Bambang Yudhoyono yang memang sebelumnya sempat berdiskusi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto ya, beberapa kali selalu melakukan pertemuan seperti itu ya, dan Punya juga background diskusi yang sama, yaitu luar latar biasa belakang militer. ya. Sama-sama Sama-sama cinta tanah air yang sangat intelektual, luar sama-sama biasa. suka buku, Betul. sama-sama suka konsep. Konseptual luar biasa seperti itu ya. Sosoknya Agak masih cukup sangat- berbeda dengan Pak Jokowi yang lebih teknokrat. Betul. Karena dia adalah latar belakang Bisnis. pengusaha gitu. Iya. Dan ada Anies Baswedan, Bang. Ini Nah, Anies Anies Baswedan. Baswedan. Rival saat Rival dalam Rival. pilpres. kontestasi Pada saat- pilpres kemarin. Betul. Tapi kita bisa melihat bahwa pada Ada saat Mbak Yeni, Mbak Yeni Wahid, betul, ada anak istri dari almarhum Gus Gus Dur, Bu Sinta. Oke, ini juga akan menjelang pelantikan presiden dan juga wakil presiden. Tapi kita nggak terpilih. melihat Mas Ganjar ya? Belum Kita terlihat belum tanggapan melihat kamera, Mas Bang. Ganjar. Apakah itu Mahfud juga MD? menjadi representasi tidak hadirnya Bu Mega? Tidak. Oke, ini juga Memang betul terlihat apa ya, keakraban juga dengan para keluarga dari presiden dan wakil presiden terdahulu antara Ibu Negara Joko Widodo dan juga Ibu Ma'ruf Amin. Semoga ini juga menandai keakraban dan kekompakan, lagi-lagi tujuannya satu, untuk memajukan Indonesia. Nah, ini kalau misalnya ini kita akan melihat Ini adalah perwakilan Jajaran dari kepala tamu negara. dari- tamu negara 36 kepala negara yang sahabat sudah hadir. menantikan pelantikan presiden dan Tuh, wakil ada Pak presiden Anwar Ibrahim. terpilih. Pak Anwar Ibrahim ini Oke. rute politiknya mirip-mirip Pak Prabowo juga. Perjuangannya jatuh bangun, pernah Betul. dituduh sebagai apa namanya melakukan tindakan kriminal sodomi gitu. Jadi hampir sama perjalanan, hampir ya Bang, hampir sama. Dalam derajat yang berbeda, tapi dinamika jatuh bangunnya Pak Anwar Ibrahim dengan Pak Prabowo Subianto mirip. Oke. Jadi kalau Pak Prabowo 4 kali harus berkontestasi, pernah terlempar dari dunia politik Indonesia. Kemudian Pak Anwar Ibrahim juga sama, yang dulu digadang-gadang sebagai anak emasnya Mahathir Mohamad, tiba-tiba kemudian harus dijebloskan ke dalam penjara, mulai mendirikan partai lagi, berjuang lagi di dunia politik, dan sampai Oke. di usia senjanya ini sama mirip dengan Pak Prabowo, akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Oke, kita tahan dulu Bang Ab. Kita ini akan sama-sama menantikan proses pelantikan dari presiden dan juga wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Seolah-olah Gibran yang mau dilantik Raka adalah Pak Buming Jokowi Raka. tetap kan. Pak Prabowo ingat betul siapa yang menyelamatkan dirinya, dan ini diikuti betul sama apa namanya, sosok-sosok yang ada di Partai Gerindra. Mereka perkawanan cukup erat, tidak akan pernah gampang lupa terhadap sosok yang pernah membesarkan, memberikan jasa. Tapi juga jangan pernah lupa
biasanya sosok-sosok yang seperti ini juga tidak akan ini Pak Prabowo gampang mudah sekali untuk memaafkan. Betul. Sudah kita lupakan masa lalu. Saya berharap ini Jangan menjadi suri melihat ke tauladan baik, belakang. jangan melihat ke belakang. Sudahlah. Misalnya akun yang cukup menyita perhatian Fufafa, udahlah jangan pernah melihat ke belakang. Tentu hal-hal yang semacam ini bisa menjadikan Itu sebetulnya suri tauladan. Baik. Sesaat lagi kita akan menyaksikan Melihat, oke. bagaimana proses pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Sudah terlihat masuk Presiden Joko Widodo dan juga Jalannya pun terpilih masih Prabowo ada Subianto. agak ada jarak step untuk di belakang agar tidak Pak Jokowi. mendahului Presiden Jokowi ya. sebagai salah satu bentuk penghormatan rasanya Bang Oke. Aap. Ini adalah adab timur yang cukup luar biasa dan harus tetap kita jaga Oke. dan pertahankan. Baik, pemirsa, kita akan menyaksikan secara seksama terkait dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 hingga 2029.